Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Sahabat Qalbun Salim yang insya Allah dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatnya, sehingganya kita masih dapat dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya tak lupa sholawat teriringkan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang paling baik keimanannya, Nabi yang paling baik akhlaknya. Tentunya patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Qalbun yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, di mana pada bulan Ramadan ini kita sebagai manusia yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sahabat Qalbun Salim, pada ayat ini sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya agar kita bisa menjadi hamba yang senantiasa menjalankan segala kewajiban kita dan bisa meraih derajat takwa. Sahabat Qalbun Salim yang insya Allah dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana ketika kita sedang berpuasa, kita bisa menjalankan ibadah puasa kita ini bisa bernilai berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya puasa kita ini bernilai berkualitas di hadapan Allah. Yang pertama adalah kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita, atau disebut sebagai antasilat alal hawa, mengendalikan hawa nafsu. Karena apa? Karena berpuasa Ramadan itu bukan hanya menahan haus dan dahaga saja atau menahan lapar, tetapi kita juga harus mampu menahan hawa nafsu kita, menahan segala amarah kita, menahan lisan kita. Dan insya Allah ketika kita sedang berpuasa dan mampu menahan hawa nafsu kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala itu akan menjamin surga bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40-41 yang berbunyi, Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Yang artinya, adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan ia mampu menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka di ayat selanjutnya berbunyi, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Nah, teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, maka bersyukurlah kita karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, maka kita harus pergunakan sebaik mungkin untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Kemudian
Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ternyata orang-orang yang berpuasa itu juga nantinya akan ditempatkan di surga khusus yang Allah sudah tempatkan, yaitu bernama Ar-Royan. Jadi surga ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi kita berdoa teman-teman, mudah-mudahan kita bisa meraih surga tersebut. Amin Allahumma amin. Kemudian cara yang kedua, supaya puasa kita bisa bernilai berkualitas di hadapan Allah adalah kita harus mampu membersihkan jiwa dan hati kita, serta memperbaiki akhlak kita. Karena apa? Di bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi kita harus membersihkan hati kita dari segala dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara kita memperbanyak amalan, salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi teman-temanku, kita harus memiliki target. Walaupun kita tidak bisa seperti sahabat terdahulu yang mungkin bisa menghatamkan Al-Quran, bahkan Imam Asy-Syafi'i itu pernah menghatamkan hingga 60 kali. Maka jika kita tidak bisa, kita harus memiliki target minimal 1 kali khatam di dalam bulan Ramadan. Karena apa teman-teman? Karena ya ini bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Jadi kita harus memanfaatkan waktu kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sahabat Kolbun yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan yang nantinya kita bisa menjadi orang-orang yang beriman, yang bisa meraih derajat takwa kita. Kita pergunakan bulan Ramadan tahun ini untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, dan jangan kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai rutinitas tahunan saja, tetapi jadikan bulan Ramadan ini sebagai bentuk amalan ibadah yang bisa membersihkan hati kita, memperbaiki jiwa kita, dan memperbaiki akhlak kita. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.